karena kebutuhan makin banyak, keinginan juga ya kita pengen terus meningkatkan nilai kekayaan kita, karena ketidakpastian terus di masa akan datang pasti ada, dan mungkin kita akan menghadapi yang namanya inflasi lagi gitu kan. Ya tahun sih ada inflasi ya, cuman mungkin karena sekarang didukung oleh krisis energi gitu ya, kenaikan harga BBM dan sebagainya, perubahan iklim juga, mungkin kedepannya bisa jadi inflasi akan semakin lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Nah, makanya kita perlu menginisiasi hal itu dengan investasi. Bisa di mana aja sih sebenarnya. Kan kita bisa investasi itu di real juga gitu kan, investasi bisnis, rumah, tanah. Namun ada pilihan investasi lain di aset-aset finansial, contohnya di saham. Ya karena salah satu keuntungannya adalah likuiditas gitu kan. Bahwa kalau kita pahami lagi kan, investasi itu tujuannya untuk dapat keuntungan ya, jadi beda sama menabung. Saya yakin hal ini sih pasti insya Allah udah pada paham semua ya. Investasi itu semua uang yang kita keluarkan untuk dapat keuntungan, yaitu namanya investasi. Kalau nggak ada niatan untuk dapat keuntungan ya berarti cuma nabung aja. Nah, tadi saya bisa sebutin juga kita bisa investasi di berbagai macam aset sebenarnya. Cuman ada beberapa nih contoh aset-aset finansial, tadi sudah disebutin juga di awal, yang sekarang itu nominalnya mulainya aja sangat-sangat kecil gitu. Nggak dulu 20 tahun lalu lah mungkin. Mindsetnya itu investasi di pasar modal atau di finansial itu hanya untuk orang-orang kaya, karena kan buka rekeningnya aja minimal berapa puluh juta. Puluhan juta 20 tahun yang lalu itu mungkin udah serasa ratusan juta sekarang gitu rasanya gitu ya. Nah, sehingga kita perlu nih, atau enak kalau kita punya beberapa aset finansial juga, salah satunya karena likuiditas, karena gampang dicairin, gampang dijual lagi, dibandingkan kalau hanya punya aset yang real kan, misalnya rumah, tanah gitu. Kalau mau punya rumah tanah kan mau dijual besok juga belum tentu laku, belum urusan finansial, urusan administrasinya gitu. Sehingga mudah nih kalau kita punya aset-aset yang finansial, contoh saham ya. Ada berbagai macam sih, saham, emas, deposito juga bisa teman-teman, atau suku. Di sini kayaknya saya kalau di sini kan pada tadi yang tanya-tanya udah berarti investasinya di saham. Mungkin ada beberapa yang lain juga yang baru mau nyoba di investasi di sukuk gitu misalnya ya, yang syariahnya atau obligasi gitu. Dan sekarang sangat-sangat udah SMA aja udah bisa banget kayaknya. Memang sekarang investasi kan sekarang rata-rata ya persyaratannya kan paling KTP aja. KTP kan 17 tahun ya gitu. Nah, sebelum itu saya anggap mungkin ada beberapa yang masih belum aware sama pasar modal, jadi saya bantu jelasin lagi. Karena tadi kan udah milih analisa fundamental dan teknikal tuh untuk memilih saham gitu kan. Sebenarnya saham itu apa sih? Saya kalau punya saham itu punya apa sebenarnya? Banyak juga yang masih belum paham, takutnya gitu ya, karena ikut-ikutan aja. Oke, beli, yang ini lagi naik, yang ini fundamentalnya lagi bagus, tapi sebenarnya nggak tahu kalau saya punya saham itu saya apa sih hak saya gitu ya. Nanti ini saya bantu jelasin. Ya kita punya perusahaan gitu ya. Kita beli saham itu kita punya perusahaan, kita beli suatu perusahaan, kita bisa klaim penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Kalau di syariahnya itu ada akadnya namanya syirkah al-musahamah. Jadi sih kepemilikan saham itu berarti kita bekerja sama. Syirkah itu bekerja sama. Al-musahamah itu yang dibuktikan dengan kepegangan saham. Jadi kita bersyirkah dengan semua pemodal yang lain, pemilik saham yang lain. Itu udah ada di fatwa juga, fatwa DSN MUI nomor 135 tahun 2020. Ada fatwanya. Jadi kalau ada yang masih bertanya-tanya, misalnya ada yang masih saham itu halal nggak ya untuk diinvestasikan? Sangat-sangat halal gitu kan, kenapa udah ada fatwanya juga. Namanya juga cuma kepemilikan perusahaan kan, nggak ada yang salah dengan punya perusahaan. Cuman perusahaan apa nih yang kita punya, nanti itu yang kita bahas juga ya. Nah, manfaatnya, tadi saya juga ada baca di pretest juga ya, manfaatnya apa sih berinvestasi di pasar modal. Yang pertama itu bisa capital gain, sama dengan aset-aset yang lain ya. Kalau teman-teman adik-adik punya aset-aset misalnya
barang gitu kan, emas gitu ya, dapat untungnya kalau dijual di atas harga beli kan, namanya untung. Nah kalau di pasar modal namanya capital gain. Cuman ada keuntungan lain, kalaupun nggak dijual, kita masih bisa dapat untung kalau di pasar modal itu. Disimpan aja gitu, misalnya dapat uang nggak, tetap bisa dapat uangnya dari dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan. Kan kita tadi beli perusahaan nih, nah perusahaannya bagi hasil kan, tiap tahun bagi hasil kalau untung. Tapi nggak semua perusahaan juga akan bagi yang namanya dividen. Nah itu dicatat ya, nggak semua perusahaan bagi dividen, nggak semua perusahaan untung bagi dividen. Kan syaratnya untung dulu ya untuk bagi keuntungan itu. Namanya juga bagi keuntungan. Kalau nggak untung kan nggak bisa bagi keuntungan atau dividen. Tapi nggak semua perusahaan yang untung juga bagi dividen. Sehingga kalau misalnya teman-teman pengen nih investasi di saham, tujuannya pengen dapat dividen, ya harus cari tahu mana sih perusahaan-perusahaan yang memang sering bagi dividen. Gitu, kita lihat aja historikalnya gitu ya. Secara sejarahnya dia sering bagi dividen atau enggak. Nah, itu salah satu keuntungannya punya saham. Ada juga yang lain, dividen tuh belum tentu kita dapat cash, uang gitu, belum tentu. Bisa jadi dividennya dalam bentuk saham. Jadi dia bisa dikatakan saham bonus. Ada juga corporate action lain, misalnya sahamnya ada penawaran lagi, namanya rights issue. Terus itu juga kalau sahamnya ternyata udah kemahalan, biasanya nominalnya tuh tinggi gitu kan, supaya masih bisa dibeli, biasanya di stock split. Jadi beberapa saham dibagi lagi jadi beberapa saham. Itu stock split. Nah, salah satu keuntungannya lagi kalau punya saham itu dibandingkan dengan aset lain, kita berhak yang namanya diundang rapat umum pemegang saham. Ini dulu waktu zaman saya kuliah gitu ya, sangat yang udah investasi saham itu gayanya minta ampun gitu ya. Oh ya nih nggak bisa ikut rapat organisasi gitu kan minggu depan. Kenapa? Ya diundang ke Jakarta ikut rapat umum pemegang saham. Waduh, keren banget gitu kan, mahasiswa gitu kan tiba-tiba diundang rapat umum pemegang saham gitu. Ya bagi yang nggak paham kan kayak keren banget, tapi mungkin bagi yang paham udahlah udah biasa gitu kan. Paling juga punya sahamnya berapa dan sebagainya. Tapi itu salah satu ibaratnya bukti lah kalau saham itu nggak cuma di aplikasi yang kita kayak, kalau sekarang semuanya di aplikasi ya teman-teman adik-adik, kok kayaknya goib gitu kan, kita ngerasanya ini cuma di aplikasi doang gitu. Beneran nggak sih saya itu punya perusahaan gitu ya, jangan ini hanya andai-andai saja, tipuan-tipuan gitu kan, dunia tipu-tipu kalau katanya Yura gitu kan. Enggak gitu kan. Buktinya kita memang sebagai pemegang saham ya kita diundang ke rapat umum pemegang saham gitu. Jadi ketika kita menganalisa fundamental suatu saham, artinya kita harus punya mindset bahwa kita ini membeli perusahaan. Kita membeli saham Sido Muncul, Sido itu ya, atau kita beli saham BRI, BRIS itu BSI, misalnya Bank Syariah Indonesia. Nah, artinya kita harus punya pikiran bahwa kita itu sedang membeli perusahaan tersebut. Nah, ketika kita membeli perusahaan tersebut, nah kita harus punya punya konsep bagaimana apa yang harus kita analisa sebelum kita membeli perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu layak nggak sih untuk kita beli? Lalu harga wajar. Apakah perusahaan tersebut dengan harga yang ada di pasar sekarang itu wajar nggak sih? Worth apa enggak kita beli pada harga itu. Nah, itu yang harus kita lihat dalam asas fundamental. Nah, sehingga ketika kita mau beli, satu harus melihat kelebihan dan kelemahan perusahaan secara komprehensif. Secara komprehensif artinya apa? Melihat perusahaan dari segala bentuk, bisa dari industrinya, lalu dari apa yang dia jual, produk yang dia jual itu apa. Orang-orang yang technicalist gitu ya, jadi dia punya mindset bahwa harga saham itu punya pola. Nah, pola-pola inilah yang akhirnya dipelajari
untuk dia jadikan sebagai suatu acuan dalam dia membeli saham dan menjual saham. Analisa fundamental itu minimal mencakup analisa ekonomi. Jadi ekonomi di dunia itu gimana, ekonomi di Indonesia, ya, kalau kita investasinya di pasar modal Indonesia, pasar Indonesia itu kayak gimana, kira-kira apa sih yang di hype misalnya, kira-kira industri apa sih yang kira-kira mempunyai prospek yang bagus untuk kedepannya. Nah, itu juga harus kita analisa. Lain terakhir adalah analisa perusahaan. Nah, perusahaan ini bisa dari rasio keuangan, bisa dari kita lihat manajemennya, lalu bisa kita lihat juga dari sisi transparansinya. Biasanya yang paling mempengaruhi itu ya keempat poin ini gitu. Misalnya inflasi. Nah, ketika inflasi tinggi kan berarti harga-harga barang naik tuh, daya beli masyarakat turun. Nah, itu berarti biasanya sektor non cyclical akan mengalami penurunan juga, sedangkan yang cyclical mungkin akan sedikit mengalami kenaikan gitu. Ini adalah salah satu kelompok analisa industri, ada growth industri, ada defensive cycle industri. Nah, jadi untuk melihat laporan keuangan perusahaan biasanya ada 5 ya. Ada 5 rasio untuk menilai perusahaan itu bagus apa enggak gitu. Yang pertama adalah liquidity ratio. Nah, rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, lalu rasio aktivitas adalah kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya. Cara ngitungnya gimana? Net sales dibagi average total asset. Artinya apa? Jadi seberapa efisien sih penjualan saya dibandingkan dengan aset saya. Berarti kan kalau kita logikakan, berarti penjualan saya itu kalau dibagi dengan total aset saya itu seberapa besar sih? Nah, ini akan menilai efisiensi dari perusahaan. Ini yang paling sering dilihat ya oleh para fundamentalis ya, dan juga para teknikalis ya. Rentabilitas ini akan mengukur profitabilitas perusahaan. Banyak cara untuk mengukur, tapi paling sering itu adalah ROA, ROE, dan net profit margin. Return on asset artinya seberapa besar profitabilitas atau keuntungan yang kita peroleh dibandingkan dengan total aset. Jadi kita bandingkannya aset, saya punya 5 rumah, dengan 5 rumah tersebut seberapa besar keuntungan saya, seperti itu. Jadi dia mengukur keuntungan dibandingkan dengan aset. Nah, kalau return on equity itu adalah return on modal. Lalu rasio solvabilitas, artinya ini rasio utang ya biasanya. Utang kita besar apa enggak? Nah, caranya biasanya dengan debt ratio. Debt ratio itu ada 2 yang sering digunakan. Debt to asset ratio, debt to equity ratio. Debt to asset dan utang terhadap equity. Utang terhadap modal. Nah, kalau utang terhadap aset berarti seberapa besar sih utang kita terhadap aset? Lebih besar apa enggak ini? Atau 50-50? Atau berapa? Nah, itu bisa mencerminkan seberapa sehat perusahaan yang akan kita beli. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Rasio pasar ya, price ada 3 ya sebenarnya. Yang paling penting yang teman-teman perlu tahu adalah EPS sebenarnya, EPS, earning per share ya. Jadi earning per share itu dihitung dari total laba perusahaan itu dibanding dengan saham beredar. Jadi total laba bersih dibagi jumlah saham beredar, sehingga nanti akan ketemu tuh laba bersih per saham yang kita miliki itu berapa. Kita tanpa minimum deposit dan gratis fee subscription dan redemption untuk reksadana. Jadi kita juga ada fiturnya macam-macam, ada bisa fitur journey untuk pembelajaran. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu bisa akses fitur journey itu untuk misalkan pembelajaran. Kita ada schedule learning, jadi webinarnya hampir tiap hari ya. Jadi dari Senin sampai Minggu kadang-kadang ada. Jadi 1 minggu pun biasanya ada untuk spesial webinar di situ. Jadi bisa belajar secara gratis, dapat ilmu.